Selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan pagi hari ini kita kerjanya itu net clipping yang cuma sampingan doang, yang netnya bukan yang overheads. Kerjaan ini masih di daerah kota ya, di Blenheim, Marlborough Region, South Island, New Zealand. Jadi untuk teman-teman yang pengen tahu kayak bagaimana kerjaannya tuh di kebun anggur ya, ini dia pasangin net yang sudah udah disiapin sama yang punya kebunnya. Kita ada pagi sini kerja untuk clipping doang nih. Jadi apa yang mereka mau tuh beres ini satu ya, satu lagi sini tuh. Jadi ini kerjaannya kebanyakan untuk bungkuk-bungkuk kerjaannya gitu loh. Jadi kita mesti siap-siap tahan untuk bungkuk, karena ini kerjanya ya sekalian jalan, tapi kita mesti bungkuk juga karena kita untuk protect ini dekat pohon sini trunksnya ya. Jadi kita mesti fit gitu. Ini kita kalau kerja kayak begini mesti bawa air minum yang banyak, karena kerja di outdoor dan ini jalannya tuh nggak kayak cuma kilo 2 kilo, ini bisa 20 kiloan jalan kayak begini. Kalau misalnya kita kerja dari jam 8, jam 7 gitu sampai jam 4 sore gitu ya, karena kita pasti bakalan masuk keluar dalam row ya teman-teman ya. Dan ini di bagian buah-buahan yang untuk Sauvignon Blanc ya, seperti teman-teman lihat. Ini Pinot, ini karena warnanya warna merah. Tuh, bisa teman-teman lihat sendiri kan buah-buahannya. Nanti dia akan sebelum di harvest ya, ada bagian dari company untuk mengecek kalau misalkan buahnya udah siap atau belum untuk di harvest gitu ya. Itu namanya bricks atau apa gitu kalau nggak salah ya. Kalau saya itu mesti di sekitar 16-17 gitu ya. Kalau di antara 16-17-18 gitu udah matang ya, berarti itu udah siap untuk di harvest. Kalau masih di bawah 15-16 itu masih belum. Itu mesti tunggu sampai udah matang banget, karena dia punya rasa buahnya itu mesti sesuai dengan harapannya mereka gitu. Gak main asal yuk harvest season, yuk kita mesti ambil harvest semua, enggak kayak begitu teman-teman. Beda ini gitu loh ya. Jadi ini membutuhkan waktu untuk yang punya tuh. Itu bisa matang tuh. Belum matang sih, udah pada gede-gede tuh subur-suburan ya. Ini bukan untuk buah dessert table, tapi ini untuk wine punya gitu ya. Jadi beda gitu rasa, dan untuk untuk mereka kelolain di winery-nya. Karena kalau nanti udah siap untuk di harvest atau sudah di harvest, ini nanti bakal ada truk gede-gede gitu. Nah itu untuk mereka bawa ke winery ya teman-teman ya. Jadi ini mereka tuh
Nanti kalau sudah harvest, tergantung nih, yang misalnya masih ada orang yang harvest pakai hand picking atau pakai mesin punya. Nah nanti kalau sudah semua buah-buahannya udah pada di harvesting, nanti mereka bawa ke winery ya. Itu katanya sih apa namanya, misalkannya nih ya, ada yang numpain nggak sengaja gitu perusahaan dari untuk bawa company apa namanya, truk untuk membawa wine buahnya gitu ke winery, ada spillage atau bagaimana, itu udah rugi gitu ya. Itu bukannya hanya cuma 1.000, 2.000, 3.000, 40, itu 250.000 ternyata katanya satu truk. Itu sama worth ya. Jadi mereka tuh yang bawa truk untuk mindahin buah-buahannya siap bawa untuk ke winery, mereka mesti hati-hati. Kalau enggak ada spillage, tumpah, udah company mereka mesti bayarin ganti ruginya gitu. Jadi ini kerjaan ini apa namanya, sangat full on juga gitu ya. Soalnya untuk pembawa apa, truck driver untuk bawa apa namanya buahnya ke winery. Jadi ini apa namanya, persiapannya tuh benar-benar harus sudah siap gitu loh. Apa namanya, dan mesti yang mahir-mahir orang pembawa truknya. Kalau enggak, asuransi untuk company yang bawa buah-buahannya itu bakalan rugi mulu. Kalau mereka spillage, jatuhin apa namanya, numpahin anggur gitu di entah di winery atau di jalanan gitu loh. Mereka harus siap punya asuransi. Kalau enggak ya mereka bakalan rugi tak kalau itu bandar. Ya. Nah ini juga apa namanya, di musim ini ya kita masih ngerjain ini dulu, awalnya kayak gini dulu sebelum ready untuk di apa harvest. Ini mereka mesti dirawat kayak begini, dipakai net. Ini kenapa ngerjain kayak beginian, ini untuk mencegah apa namanya tuh, sampai ini tuh udah dicocol-cocolin sama burung-burung. Jadi ini untuk ngeprotek aja gitu loh buah-buahannya dari burung-burung ya. Emang sih apa namanya, costing itu gede gini, nggak segampang yang dipikirkan gitu, karena mereka mesti hire labor dan juga apa namanya persiapin alat-alatnya seperti ini netsnya ya, dan juga labornya berapa costingnya ya. Kemarin kasih tahu cuma setengah hektar gitu loh, itu biaya costingnya tuh sekitar $2.000. Itu berapa tahun yang lalu kasih tahu gitu sama punya ownernya gitu, beda perusahaan gitu ya, beda vineyard, ngasih tahu gitu, cuma nanya-nanya aja gitu. Dan emang itu $2.000 cuma setengah hektar biaya costing untuk pasang nets. Ini sampai kalau salah 1 hektar berapa? 4.000. 2.000 hitung aja gitu sebenarnya costingnya gitu. Makanya mereka tuh apa namanya mesti hati-hati juga gitu. Tapi emang worth it karena ini aset mereka untuk kedepannya juga gitu loh ya. Walaupun misalkannya masih new development atau bagaimana, tapi itu mereka asetnya mereka gitu loh ya. Jadi apalagi kalau yang baru start in the new business gitu ya, mereka pasti bakalan apa namanya harapin untuk menghasilkan buah yang banyak atau bagaimana. Enggak juga, karena mereka tuh dilihat ke depannya gitu, mereka mempunyai aset. Lumayan capek juga teman-teman ya, nggak segampang yang dipikirkan gitu. Ini mau coba makan dulu permen. Salah apa namanya, nggak tahu hari ini pagi-pagi bangun tuh udah kayak bersin-bersin teman-teman. Ini sinus kayaknya nih. Apa jadi kalian yang punya apa sinus ya mesti siap siaga untuk bawa obat-obatan gitu.
Nah kalau enggak, aduh pileknya tuh nggak ketolongan mak. Ya. Nah betul juga nih, biasanya kan kalau kita kan pagi pakai gambut, itu pakai gambut cuma kalau misalkannya rumputnya basah. Nah sedangkan hari ini apa namanya, panas gitu, dari kemarin nggak ada hujan gede atau bagaimana gitu. Masih sempat hujan kemarin, ada petir juga malah, tapi apa namanya nggak hujan awet, ini juga gerimis doang gitu. Jadi ya pagi hari ini puji Tuhan tuh nggak apa namanya nggak basah dia punya rumputnya gitu. Jadi ya saya pakai sepatu biasa aja gitu, nggak pakai gambut. Kalau pakai gambut kerja aduh akan jadi lama gitu teman-teman ya. Pertama kalau misalnya udah siang hari gitu ya, jam 12 siang atau jam 11 sudah ada matahari gitu, itu bakalan apa namanya heavy. Dan juga kalau salah itu jalannya jadi pelan kita gitu loh. Kayak kerja kayak gini kan enak ini, cuma jalan aja gitu ya, sama bungkuk juga sih, tapi ya enak gitu nggak pakai gambut. Jadi untuk kalian semua yang belum tahu bagaimana kerja di kebun anggur, tinggal itu aja apa namanya subscribe teman-teman ya. Nanti juga pasti ada juga video-video lain dimana kerja ini untuk kerjaan summer ya. Jadi dari bulan Oktober itu udah cuma dari summer walaupun itu masih spring ya, sampai bulan April setelah apa namanya harvest atau musim harvest gitulah. Karena harvest itu bisa dari bulan Februari sampai juga dengan awal atau akhir Mei gitulah. Itu yang udah paling akhir banget gitu, karena semua tuh seharusnya udah pada diangkut-angkutin semua buah-buah anggur ya gitu ke winery ya. Jadi apa namanya kerjaan ini hanya untuk musim summer gitu ya. Dan nanti juga apa kerjaan lainnya ini juga nanti ada lagi, ini yang udah dipasangkan ya nih saya teman-teman ya. Jadi kerjaan gua bawa 2 orang lagi untuk ngebantuin kita yang masang netnya. Tapi nggak pakai traktor, pakai mule kayak quad bike gitu loh, tapi yang ada atapnya gitu. Kayak itu juga nanti belakang ada spinner sama trailernya gitu. Jadi kayak manual aja karena itu, tapi nggak untuk full row yang dikerjain gitu, cuma untuk berapa dari pos ke pos, cuma ada 6 kali atau 5 gitu tergantung sih ya. Dan itu nggak semuanya, nggak keseluruhan bloknya yang untuk masih dipasangin netnya gitu, karena cuma untuk daerah yang sangat bahaya. Maksudnya bahaya itu karena bahaya takut dicocok-cocolin sama burung-burung teman-teman ya. Jadi ini nanti kapan gitu hari ke depan itu juga saya ada bakalan ada kerjaan lagi yang lain untuk ngerjain bawa mule untuk setupin apa namanya pasangin side nets. Side nets itu kayak samping kayak gini nih, bukan yang overhead ya teman-teman ya. Itu agak beda sih pasang netnya. Jadi apa namanya kerjaan itu nanti beberapa hari ke depan gitu. Tuh lihat teman-teman tuh buahnya tuh mekar-mekar gitu ya. Ini kayak begini ya, hanya untuk coba protekin buah-buahannya dari burung-burung. Karena burung-burung tuh macam-macam semua makanan buah-buahannya gitu. Ya mereka pasti bakal rugi kalau habis cuma dimakan yang burung-burung teman-teman. Jadi mereka pakai kayak ginian untuk mencegah apa namanya dari burung-burung. Dan juga kadang-kadang tuh di tengah-tengah sininya nih, di headnya gitu, di trunksnya gitu, dia ada kayak bird nest. Ada burungnya gitu yang lagi bertelur gitu gimana gitu.
gimana yang punya nggak yang punya kebun gak marah gitu, maka coba untuk protek, tapi banyak banget sarang-sarang burungnya gitu. Makanya lah ini dengan cara begini untuk mencegah burung-burung ngecocol-cocolin dia punya buah-buahannya gitu teman-teman ya. Dan ini apa namanya, asal kita jalan aja gitu itu nggak apa-apa, asal jangan kita berhenti aja di tengah-tengah jalan gitu. Aduh kalau udah berhenti pasti banyak orang yang kayak udah pada males kerjanya gitu, jadi pelan gitu, slow down, nggak produktif. Ya teman-teman ya. Dan ini saya sih pakai apa namanya, pakai gloves sarung tangan, karena nih apa namanya, narik ke begini ini sakit lama-lama gitu loh, kuku kita tuh pasti bakalan kayak perih-perih. Tadi sih pakai barusan, tapi coba untuk lepasin dulu karena masih agak licin tangannya gitu. Tuh. Ini juga apa namanya, posting mereka yang punya kebun ini bukan hanya lebar aja, tapi juga kalau misalnya mereka punya netnya robek-robek, rusak-rusak, yang udah mestinya ganti gitu, mereka pasti bakalan ganti karena tarik-tarik di posnya tuh dengan apa namanya, traktor, dan dari paku-pakunya gitu. Kadang-kadang tuh yang bikin apa namanya, rusak netnya teman-teman. Jadi mereka tuh mesti apa, ngerawat juga. Dan kalau misalnya mereka udah selesai pakai ginian, pas udah semua di harvest, mereka simpan lagi gitu di gudang kontainer mereka yang mereka punya di kebunnya mereka gitu. Kadang-kadang gitu ya, mereka simpan di situ untuk the next following year gitu teman-teman ya. Jadi ini yang kayak gini, nah enak juga sih, cuma jalan aja sama dengerin musik. Itu biar nggak apa namanya, nggak kesepian gitu tengah-tengah roh, nggak kayak orang pintar pohon. Karena kita tuh kadang-kadang kalau di tengah-tengah roh gitu, kalau nggak ada musik apa namanya, bisa bikin kayak sepi, stres. Saya sering juga tuh di istri udah ngerti gitu ya, apa namanya, oh iya gue lupa casin ini, tolong sayang casin iPodnya sama speakernya gitu, karena gue masih pakai iPod. Kalau pakai HP mesin itunya musik bakalan cepet, baterainya cepet habis gitu, makanya pakai iPod aja gitu sama speaker wireless bluetooth, jadi enak gitu. Jadi di blast tone gede-gede gitu, biar apa namanya, nggak kesepian di tengah-tengah roh. Ada yang boombox ya, speaker gua gitu ya, tapi kadang-kadang kalau tuh gedean gitu bawa ditaruh pouchnya, jadi pakai yang Sony punya gitu, yang kecilan dikit gitu. Tapi soalnya sih lumayan kenceng teman-teman, karena tuh mesti dengar lagu-lagu R&B, hip hop lah, kalau nggak lagu-lagu rock gitu, biar apa namanya, semangat. Semangat 45 gitu. Kan kalau nggak kayak begitu, aduh bakalan suntuk di tengah-tengah itu, kayak apa namanya, kayak kesepian gitu loh, bisa stres. Jadi ini kita masanginnya kayak begini, nanti beberapa hari kemudian gue juga bakalan kerja yang pasang-pasangin nesnya, cuma untuk berapa di depan row, depan juga 5 atau 6, terus di belakang juga 5 atau 6, mundur lagi gitu loh teman-teman. Jadi nggak semuanya dipasangin nesnya gitu, cuma yang sedikit aja gitu, yang daerah-daerah yang parah-parah, yang banyak apa namanya, pohon gede-gede. Karena kalau pohon gede-gede itu yang apa, sarang burung-burungnya gitu loh teman-teman. Jadi itu yang mesti di look out, walaupun mereka punya scare apa namanya, untuk nakut-nakutin burung gitu, tengah-tengah orang itu masih kurang. Mereka juga ada yang punya apa namanya, kayak bang ledakan gitu, dar gitu. Itu untuk mencegah burung-burung apa namanya, ngagetin burung-burung untuk nggak di apa pohon-pohonnya mereka, untuk makan bobonya mereka gitu. dar kaget. Nah, itu pun juga masih kurang kalau pasang gitu doang teman-teman. Jadi mereka tuh juga mesti pasang kayak ginian netsnya gitu loh. Ini gini kayak 4 pohon gini tuh ya. Nanti balik cuma ituin bawahnya dulu aja gitu, nanti baliknya baru atas ya teman-teman. Karena kalau soal itu
apa namanya, naik bongkok agak lama. Jadi cuma 1-2 aja gitu kan. Ini cuma fokusnya cuma bawahnya aja dulu gitu. Nanti baliknya baru itu atasnya. Ini cuma kayak tak gitu aja gitu teman-teman. Sigap cepat juga sih ini. Bukan sampai kayak seharian jadi satu roh. Enggak teman-teman. Di sini lu masih cepat gini. Ya. Ini untuk kalian semua. Kalau misalnya ada pertanyaan atau apa bagaimana, dan bisa lah komen dan juga subscribe ya teman-temannya. Saat ini terima kasih teman-teman semua sudah meluangkan waktunya untuk nonton video klip gua. Sampai jumpa sampai lain waktu lagi, lain waktu. Ya, jangan lupa. Nah ini sekarang teman-teman ya, bawahnya udah, sekarang cuma tinggal kerjanya di atasnya aja tuh ya. Nah, di klip-klip sini sana gitu, nggak semuanya kita klipin ya. Jadi ini harusnya jalan cepat aja gitu teman-teman, gak yang lama-lama gitu, karena ini udah tadi sebagian udah dikerjain tadi sama gua gitu ya. Nah ini nggak terlalu, jangan terlalu tight juga banget gitu, karena takutnya nanti dia di bawahnya robek gitu ya. Tuh. Tinggal tarik sini tuh kan. Bisa juga ini pakai 2 clips ya. Kayak gitu teman-teman ya. Udah gitu doang aja.